2411093. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairul Ternate. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menguji mata kuliah Ekonomi Syariah yang diberikan oleh dosen kami Bapak Dr. Philippo. Baik, lanjut saja pada materi pertama, pendahuluan optimalisasi infrastruktur sangat penting dalam industri perbankan syariah di era digital. Dengan perbankan teknologi, bank syariah harus memanfaatkan infrastruktur yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada nasabah. Era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital savvy. Ini mencakup penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan transaksi. Meskipun digitalisasi adalah solusi, ada beberapa hambatan spesifik yang baru diatasi. Integrasi sistem lama legasi menghubungkan core banking sistem lama dengan aplikasi digital baru seringkali sulit dan mahal. Literasi digital syariah memastikan edukasi yang tepat tentang produk syariah, misalnya murabah versi kredit konvensional, dapat disampaikan secara efektif melalui platform digital. Kepatuhan dan regulasi memastikan setiap fitur digital baru tetap sesuai prinsip syariah dan mematuhi regulasi perbankan dan OJK. Infrastruktur teknologi informasi yang kuat adalah kunci untuk mendukung operasi bank syariah. Dengan server yang handai dan jaringan yang cepat, bank dapat memberikan layanan yang lebih baik. Keamanan data juga harus menjadi prioritas utama dalam infrastruktur ini. Mempertegas poin utama keamanan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari infrastruktur. Aspek keamanan kritis, perlindungan data nasabah, menerapkan enkripsi data baik saat data disimpan maupun saat ditransfer. Kelelahan sistem, memiliki rencana pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis yang didukung oleh infrastruktur cadangan, misalnya local data center. Kebutuhan regulasi memastikan infrastruktur IT memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh OJK dan regulator terkait lainnya. Regulasi yang mendukung adalah faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Bank syariah baru mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Kebijakan yang jelas membantu dalam pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Pentingnya regulasi dalam perbankan syariah. Jelaskan mengapa regulasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga pendorong dan pelindung. Kerangka hukum yang jelas, regulasi memberikan kepastian hukum bagi bank syariah untuk beroperasi, berinovasi, dan melindungi nasabah. Kepercayaan publik, adanya regulasi yang kita meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah baik dari sisi keamanan dana maupun kepatuhan syariah. Mendorong inovasi bertanggung jawab, regulasi dapat mendorong baku inovasi dalam perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Dengan memanfaatkan teknologi, bank dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan mudah diakses. Ini termasuk layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengapa inovasi layanan penting? Daya tarik nasabah baru.
terutama generasi milenial dan Gen Z yang digital, savvy dan mencari kemudahan serta relevansi. Redaksi nasabah, layanan yang inovatif meningkatkan kepuasan dan lokalitas nasabah yang sudah ada. Keunggulan kompetitif membedakan bank syariah dari pesaing baik bank konvensional maupun fintech lainnya. Relevansi di era digital, perbankan harus terus berkembang agar tidak tertinggal dan tetap relevan dengan gaya hidup modern. Tantangan dalam inovasi layanan, kepatuhan syariah, memastikan setiap inovasi produk dan layanan digital benar-benar mematuhi prinsip syariah dan mendapatkan approval dari DSN MUI. Regulasi yang adaptif, regulator perlu proaktif dalam menciptakan regulasi yang mendukung inovasi fintech syariah tanpa mengabaikan risiko. Adopsi nasabah, mengedukasi nasabah agar mau beralih ke layanan digital baru. Meningkatkan pengalaman nasabah adalah tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur. Dengan sistem yang efisiensi dan ramah pengguna, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan mudah. Feedback dari nasabah harus diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan. Mengapa pengalaman nasabah sangat penting? Pertama, diferensi kompetitif. Di pasar yang ramai, CX adalah pembeda utama yang membuat nasabah memilih dan bertahan dengan suatu bank. Loyalitas dan referensi, nasabah yang memiliki pengalaman positif cenderung lebih loyal dan jarang berpindah ke bank lain. Word of mouth marketing, nasabah yang puas akan merekomendasikan bank kepada orang lain menjadi advokat merek. Peningkatan pendapatan, pengalamannya yang baik dapat mendorong nasabah untuk menggunakan lebih banyak produk dan layanan bank. Mengumpulkan dan memanfaatkan feedback nasabah. Penekanan pada pentingnya umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, saluran feedback. Survei in-app online menanyakan pengalaman nasabah setelah transaksi atau pengguna fitur tertentu. Ratina review App Store, memantau komentar dan rating di dalam platform aplikasi. Media sosial mengidentifikasi sentimen dan keluhan nasabah secara real time. Layanan pelanggan menganalisis interaksi nasabah dengan call center atau chatbot. Proses perbaikan berkelanjutan, analis data mengubah feedback menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Iterasi produk menggunakan insight untuk memperbaiki fitur yang ada atau mengembangkan produk. Komunikasi memberitahu nasabah bahwa feedback mereka didengar dan ada perubahan yang dilakukan. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Bank syariah harus menetapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah. Selain itu, privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan. Mengapa keamanan dan privasi sangat penting? Pertama, menjaga kepercayaan nasabah. Keamanan dan privasi adalah fondasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan, nasabah tidak akan menggunakan layanan digital bank. Kepatuhan regulasi.
ada regulasi ketat, misalnya UU PDP, regulasi OJK, bank untuk melindungi data dan sistemnya. Ketiga, melindungi reputasi bank. Insiden keamanan dapat merusak reputasi bank secara parah dan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Mencegah kerugian finansial. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, baik bagi bank maupun nasabah. Protokol keamanan data yang ketat. Pertama, enkripsi data. Data saat istirahat deskripsi pada database, server, dan broker. Kedua, data transit. Pengguna HTTPS atau TLS untuk komunikasi yang aman antara aplikasi nasabah dan server bank. Autentikasi multifaktor. Lebih dari satu metode verifikasi, misalnya password, OTP via SMS, aplikasi untuk akses ke akun. Manajemen akses. Pembatasan akses ke data sensitif hanya untuk personel yang berwenang dan berdasarkan prinsip less privilege. Sistem deteksi intrusi dan pencegahan intrusi membantu jaringan aktivitas mencurigakan dan mencegah serangan. Prinsip dan data management hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan layanan. Transparansi, memberitahu nasabah secara jelas tentang data apa yang dikumpulkan, bagaimana digunakan, dan dengan siapa dibagikan. Melalui kebijakan privasi yang mudah dipahami. Persetujuan nasabah. Memperoleh persetujuan eksplisit dari nasabah sebelum menggunakan data mereka untuk tujuan tertentu, misalnya pemasaran. Anonimisasi, mengubah data identitas nasabah menjadi format yang tidak dapat diidentifikasi untuk tujuan analis atau riset. Hak nasabah, memberikan nasabah hak untuk mengakses, mengoreksi, atau menghapus data pribadi mereka sesuai regulasi tertentu. Aspek kebutuhan syariah dalam keamanan dan privasi. Bukan dengan nilai-nilai syariah. Amanah bank syariah memiliki amanah untuk menjaga harta dan informasi nasabah. Pelanggaran keamanan dan privasi adalah pelanggaran amanah. Etika bisnis Islam. Menghargai privasi dan menjaga rahasia adalah bagian dari etika bisnis dalam Islam. Transparansi dalam penggunaan data bank syariah harus transparan dan adil. Kolaborasi dengan perusahaan fintech dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru dan memperluas jaringan layanan mereka. Mengapa bank syariah perlu berkolaborasi dengan fintech? Pertama, akselerasi teknologi fintech seringkali lebih hasil dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru, misalnya AI, blockchain. Kolaborasi memudahkan bank syariah untuk mengakses inovasi ini tanpa perlu investasi besar dan waktu pengembangan yang lama. Efisiensi operasional. Fintech dapat menawarkan solusi yang lebih efisien untuk proses-proses tertentu seperti digital
onboarding, penilaian risiko atau manajemen pembayaran. Perluasan jangkauan pasar, fintech dapat menjangkau segmen nasabah yang belum terlayani oleh bank tradisional, terutama generasi muda dan daerah terpencil melalui platform digital. Pentingnya inovasi, kemitraan mendorong perlukan ide dan keahlian menciptakan produk pelayanan baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh salah satu pihak sendirian. Jenis-jenis kolaborasi fintech yang relevan, pertama, bank membuka API agar fintech dapat membangun layanan di atas infrastruktur bank, misalnya payment. Kedua, bank mengintegrasikan API fintech untuk fitur spesifik, misalnya fitur P2P, lending syariah di aplikasi bank. Ketiga, kemitraan produk. Bank dan fintech meluncurkan produk bersama, misalnya kartu debit syariah yang terhubung dengan dompet digital fintech. Bank menggunakan solusi fintech dengan brand bank sendiri. Investasi strategi. Bank syariah berorientasi pada startup fintech syariah yang memiliki potensi sinergi yang dibentuk joint venture untuk mengembangkan solusi baru. Penyediaan infrastruktur, bank menyediakan lisensi perbankan dan infrastruktur ini kepada fintech agar dapat beroperasi lebih mudah. Kolaborasi bagi bank syariah, secara keuntungan yang didapatkan bank, akses ke teknologi terbaru, mengurangi time to market fitur baru, diversifikasi layanan, menawarkan produk yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan nasabah digital, meningkatkan efisiensi, otomatisasi proses dan pengurangan biaya operasional. Peningkatan customer experience, layanan yang lebih cepat, mudah dan inovatif. Kebutuhan syariah yang diperlukan memiliki fintech syariah yang sudah terulih. Kebutuhannya membantu bank menjaga integritas syariah. Tantangan dan kolaborasi. Pertama, regulasi. Perlu pemahaman yang jelas tentang bagaimana regulasi perbankan syariah berlaku untuk kemitraan fintech. Kedua, integrasi sistem, menggunakan sistem legasi bank dengan teknologi fintech yang lebih modern bisa jadi kompleks. Ketiga, budaya perusahaan. Perbedaan kecepatan dan pendekatan antara bank tradisional dengan startup fintech. Keempat, manajemen risiko. Inilah risiko operasional, sehingga reputasi dari mitra fintech. Nah, pada tantangan pertama itu investasi dan keterbatasan sumber daya. Biaya modal tinggi mengganti infrastruktur lama atau mengimplementasikan sistem inti baru, membutuhkan investasi awal yang sangat besar. ROI jangka panjang, pengembalian investasi dari proyek infrastruktur IT seringkali membutuhkan waktu yang lama yang dapat memberatkan anggaran jangka pendek. Skala bisnis. Bank syariah terutama yang berskala kecil hingga menengah mungkin kesulitan menanggung biaya teknologi semewah bank konvensional besar. Adaptasi teknologi dan kesenjangan SDM. Sistem legacy yang kaku, banyak bank masih bergantung pada sistem IT lama. Sulit diintegrasikan dengan teknologi modern.
dan menghambat fleksibilitas produk syariah. Kecepatan adopsi perkembangan teknologi sangat cepat. Bank syariah harus berjuang untuk mengadopsi tren baru sebelum ketinggian pasar. Persaingan dan lingkungan eksternal. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih besar, memiliki sumber daya finansial yang superior untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan marketing layanan digital. Persaingan dengan fintech lebih gesit, menawarkan experience yang sangat baik dan memiliki waktu time to market yang cepat untuk produk inovatif. Kompleksitas regulasi syariah. Setiap inovasi infrastruktur harus diverifikasi kepatuhan oleh DSN MUI yang dapat memperlambat proses implementasi dibandingkan bank konvensional. Strategi untuk mengatasi tantangan. Strategi investasi cerdas, pindah ke model OPEX melalui cloud computing untuk mengurangi biaya modal awal dan meningkatkan skalabilitas. Kolaborasi memanfaatkan kemitraan dengan fintech untuk mengakses teknologi terbaru secara cepat dan mengurangi biaya RDI internal. Pengembangan SDM berinvestasi dalam program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan teknis karyawan. Fokus pada nilai bank syariah, harus fokus pada uji saling proposition mereka, yaitu kepatuhan syariah sebagai pembeda utama di pasar digital. Beritahu nasabah bahwa feedback mereka didengar dan ada perubahan yang dilakukan. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Bank syariah harus menetapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah. Selain itu, privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan. Mengapa keamanan dan privasi sangat penting? Pertama, menjaga kepercayaan nasabah. Keamanan dan privasi adalah fondasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan, nasabah tidak akan menggunakan layanan digital bank. Buat kepatuhan regulasi. Ada regulasi ketat, misalnya UU PDP, regulasi OJK yang mewajibkan bank untuk melindungi data dan sistemnya. Ketiga, melindungi reputasi bank. Insiden keamanan dapat merusak reputasi bank secara parah dan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Mencegah kerugian finansial. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, baik bagi bank maupun nasabah. Protokol keamanan data yang ketat. Pertama, enkripsi data. Data saat istirahat, deskripsi pada database, server, dan storage. Kedua, data transit. Pengguna HTTPS atau TLS untuk komunikasi yang aman antara aplikasi nasabah dan server bank. Autentikasi multifaktor. Meminta lebih dari satu metode verifikasi, misalnya password, OTP via SMS, aplikasi untuk akses ke akun. Manajemen akses. Pembatasan akses ke data sensitif hanya untuk personel yang berwenang dan berdasarkan prinsip less privilege. Sistem deteksi intrusi dan pencegahan intrusi. Memantau jaringan untuk aktivitas mencurigakan dan mencegah serangan. Prinsip dan data mixation, hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan layanan. Transparansi, memberitahu nasabah secara jelas tentang
data apa yang dikumpulkan, bagaimana digunakan, dan dengan siapa dibagikan, melalui kebijakan privasi yang mudah dipahami. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah suatu keharusan dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan menjaga keamanan. Bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Ini akan memperkuat posisi mereka di pasar. Baik, sekian itu penjelasan saya tentang materi pada hari ini.